dalam pembentukan kelompok dari 9 itu harus ditunjuk salah satu orang sebagai penjual. Anggota sebagai penjual harus melihat tempat strategisnya seperti di jalan besar. Nah, kemudian juga perlu modal. Masalah pasar tadi sudah diatasi. Tidak mencari pedagang tapi dijual salah satu anggota. Jadi dengan demikian anggota-anggota sebanyak 9 itu bisa eksis. Jadi bisa terus memelihara ikan, tentunya dengan pembinaan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryono, usia saya 66 tahun. Saya seorang pensiunan pegawai negeri di bidang perikanan, di Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Alamat saya di Dusun Sumber Tugu, RT 8 RW 4, Desa Kalibelu, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Awal mula saya budidaya ini bukan budidaya pembesaran lele. Jadi kita membuat pembenihan ikan gurame. Nah, setelah beberapa periode, saya pikir itu bagi saya istilahnya ya saya perlu beralih. Jadi tidak pembenihan gurame, tapi menjadi pembesaran gurame. Nah, dari perjalanan budidaya pembesaran gurame, itu saya mengalami kesulitan dalam hal itu, dalam arti penjualan konsumsi. Nah, saya pernah satu kolam itu menjual konsumsi dengan sekitar 400 ekor kan seperti itu. Ini sejarah gitu, saudara. Jadi 400 ekor kita pelihara kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, dari budidaya pembesaran ikan gurame, kalau sudah kita pelihara selama kurang lebih 1 tahun dengan ukuran tebar awal itu 1 surya atau bentul, itu sudah mencapai konsumsi. Nah, pada waktu itu saya mencari pembeli atau pedagang pengepul gurame gitu. Kemudian datang, kemudian mengangkat gurame konsumsi saya di kolam itu, kemudian ditimbang. Nah, setelah ditimbang, perkiraan saya kita ambil rata-rata 3 on. Kita ambil rata-rata terendah 3 on. Kalau saya pelihara 400 ekor, jadi 400 ekor itu tidak ada yang mati. Ya kan di belakang rumah ya, tahu. Kalau keluar dari kolam saya kembalikan lagi. Nah, berarti 400 ekor itu kalau rata-rata 3 on itu beratnya sekitar 1 kintal lebih ya. Nah, setelah saya jual ternyata beratnya hanya 57 kilo. Nah, itu menjadi permasalahan bagi saya sebagai pembesar gurame. Nah, kemudian dari kejadian seperti itu, akhirnya ada sisa benih gurame yang saya besarkan lagi, perkiraan sekitar 200 atau mungkin 300 ekor, pokoknya di bawah 400. Nah, akhirnya saya dengan permasalahan seperti itu, saya membuat tulisan di depan rumah, jual gurame segar. Saya buka setiap tahun baru. Dari sekian ekor di bawah 400, saya ecer tahun baru. Beratnya berapa? 90 kilo. Coba bayangkan. Nah, dari itu selama 2 kali tahun baru itu saya jual sendiri. Dapat 90 kilo. Nah, dibandingkan dengan saya mencari pedagang kan jauh berbeda. Nah, kemudian saya kalau itu lancar, tapi begini, kenapa saya tidak
membesarkan gurame lagi. Begini ceritanya, kita untuk membeli benih gurame itu kalau dari lokasi saya itu sangat jauh. Jadi kalau di sini saya beli benih gurame itu ke Pare, ke Keras, itu jauh dari sini. Nah, kemudian kalau kita beli misalkan benih sebesar 1000 ekor, kita mengangkutnya itu pakai apa? Bukan sepeda motor, mobil roda 4. Karena apa? Satu jeligen itu maksimal kita isi dengan ukuran surya atau bentul itu maksimal 20 ekor. Coba bayangkan kalau 1000, kalau satu jeligen 25 ekor, berapa jeligen? Tidak mungkin pakai sepeda motor. Nah, itu. Nah, setelah kita pelihara, awalnya kita masih usia surya lah, besaran surya itu masih kita peret. Tapi kalau sudah ukuran bentul ke atas, kita harus mencari dedaunan hijau-hijauan. Satu contoh tales, daun tales. Nah, daun tales itu harus mencari di tepi-tepi sungai. Nah, dengan usia pensiun, saya kalau bergelut di bidang ini, saya ya merasa ya tidak, ya keberatan lah katanya. Nah, kemudian saya beralih lagi ke budidaya pembesaran ikan lele. Nah, dalam budidaya pembesaran ikan lele itu juga terjadi masalah. Masalahnya di mana? Saya pernah menjual satu kolam itu kisaran 3 kental. Kemudian saya mencari pedagang, kemudian dibeli dengan harga standar. Pada waktu itu standar, kalau 10 tahun yang lalu itu harga kolam itu kisaran ya 15.000 kan ya, itu perkiraan sangat jelas di bawah dari sekarang. Nah, setelah dibeli dihitung 3 kintal per kilo sekian, nilainya misalkan 3 juta. Saya hanya dikasih 1,5 juta. Lah sisanya gimana? Sisanya kita mendatangi orangnya minta kekurangan. Nah, kita minta itu tidak lunas, adanya seperti ini, nanti kembali lagi nagih lagi. Sementara setelah kita panen satu kolam kosong, saya kan memasukkan benih, membeli pakan. Nah, memasukkan benih juga guys, membeli pakan tidak boleh hutang kan itu. Nah, ini kan harusnya biaya seperti ini diambilkan dari hasil penjualan, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Nah, akhirnya apa? Jadi ya dari permasalahan ini akhirnya saya beralih tetap budidaya ikan lele, tapi dengan catatan dari permasalahan tersebut saya di samping membesarkan ikan lele, saya jual sendiri di rumah. Nah, dengan demikian harga jual per kilo itu 2 kali lipat dari kita kalau mencari pedagang. Saya usaha seperti ini, saya menjual ikan sendiri, kemudian produksi sendiri. Itu saya mempunyai kolam dengan ukuran 3 kali 5 itu sebanyak 3 buah. Jadi seperti 3 buah yang satu ya, dan dengan petaan-petaan kecil. Kenapa saya membuat petaan-petaan kecil? Itu karena kalau kolam besar itu sudah diangkat, kita masukkan ke petaan-petaan kecil yang siap dijual. Nah, sisanya itu kita masukkan petaan-petaan kecil yang lain. Nah, setelah petaan-petaan yang kecil yang untuk melayani pembeli habis, baru kotak-kotakan kecil sisanya itu diletakkan di penjualan. Itu jadi saya mempunyai aset seperti itu, asetnya seperti itu, kemudian dari situ bisa berjalan kontinu secara terus-menerus. Kalau kita ambil rata-rata kisaran per hari itu omsetnya 20 kilo. Pembeli itu biasanya yang diminta itu kebanyakan itu 1 kilo ukuran 10 itu paling banyak. Ada yang 1 kilo ukuran 9, ada 1 kilo yang ukuran 8. Itu harganya tetap, walaupun ukuran berat tetap, yang penting 1 kilo
harganya 21.500 seperti itu. Kalau saya yang beli itu di samping ibu rumah tangga itu ada ya warung atau warung itu warung botok, warung apa penyetan itu lele atau medan pecel gitu lele itu saya perkiraan hanya 2 lah, hanya tidak banyak, hanya 2 itu, hanya 2. Kemudian bodohnya itu ada 3. Nah itu sudah perharinya sudah berapa kalau masing-masing itu misalkan 2 kilo atau 1,5 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo ya. Dia tahunya itu dari mungkin dari teman atau dari saudara. Kalau kita membuat kelompok, itu anggota kelompok itu harus kita benar seleksi, tapi tidak terlepas dari yang memilih yaitu kepala desa. Misalkan saya dalam hal ini saya nunjuk seperti ya si A misalkan. Nah itu kepala desa harus memperhatikan yang bersangkutan itu untuk budidaya pembesaran khususnya itu harus punya lahan sendiri atau tidak, pekarangan sendiri atau tidak. Ya, yang kedua, pembuangan limbahnya itu bagaimana? Itu harus disurvei. Lancar ini lancar bisa masuk ke sungai, berarti bisa kita pilih. Nah, syukur-syukur kalau yang bersangkutan ini sudah awal itu budidaya pembesaran ikan lele, itu sangat mendukung sekali. Tapi kalau masih awal itu ya namanya masih awal ya harus bertanya terutama kan ada PPL perikanan, tanya mana permasalahannya di mana dan sebagainya. Kalau misalkan budidaya pembesaran, nah kalau sudah begitu ada terbentuk satu kelompok itu 10 orang gitu, 10 orang sudah diseleksi lokasinya tidak mengganggu kanan dan kiri, jalan bentuk kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok dari 9 itu harus ditunjuk salah satu orang sebagai penjual. Nah, ini juga disurvei. Yang dijual, yang penjualnya itu nanti harus lokasinya itu strategis dalam artian tidak di gang sempit, harus di jalan poros, jalan utama. Itu harus jalan utama itu yang sebagai penjualnya. Nah kemudian 9 anggota yang lain itu ya lokasinya ya di rumah masing-masing. Jadi tidak perlu mencari lokasi yang strategis seperti anggota yang sebagai penjual. Nah itu. Nah setelah terbentuk itu kemudian itu sudah siap untuk dibuat kelompok dengan sistem, dengan aturan yang ada, bentuk kelompok. Nah, kemudian bisa dibantu itu, tapi tetap dari pengawasan dinas, tetap itu dibina. Lah, dengan adanya pembentukan kelompok seperti itu, saya yakin bahwa anggota yang kecil-kecil itu yang budidaya ukuran 1 peta hanya 3x3, kalau sudah panen berarti tidak mencari pedagang, berarti kita suruh beli anggota yang bagian menjual. Nah kemudian aset bantuan juga berbeda. Kalau anggota yang ditunjuk sebagai pedagang itu asetnya hanya kita beri 1 peta kolam sama, kemudian kita buatkan petaan ini kecil. Kalau tidak anggaran tidak memenuhi 3 peta, cukup 1 peta nggak masalah. Kemudian timbangan, kemudian kerjang, serok gitu. Atau mungkin kalau bisa seritan seperti itu saya buat sendiri. Itu fasilitas sebagai pedagang ikan. Jadi itu lain dengan anggota yang tidak bertugas sebagai penjual, yaitu ya kolam, pakan, ya terserah nanti apa anggarannya gimana,
apa ketentuannya itu apa, dapat apa-apa itu terserah. Yang penting kalau kita anggota biasanya dapatnya seperti itu kalau pembesaran. Nah, setelah proses perjalanan pembesaran ikan, anggota-anggota itu kan sudah panen. Nah, biar kontinu pedagang penjualnya itu tidak kewalahan untuk menyerap produksi anggota, itu kalau bisa kegiatan itu untuk penebaran benih itu bertahap, ya mungkin satu ini dulu atau dua anggota kita beli, kita jual habis, berikutnya kita beli, kan seperti jual habis. Nah, setelah dibeli oleh penjualnya, anggota yang sebagai penjual, kan kolam kan kosong. Nah, kosong itu ya, anggotanya harus benar-benar memanage dengan baik. Kita jual itu jumlah uang yang ada kan modal awal plus keuntungan. Jadi lah kemudian kita sisihkan padahal kalau bantuan itu tidak punya modal awal, itu modalnya dikasih pemerintah kan itu. Jadi nah, dengan demikian modal awalnya berapa? Dari budidaya 2000 ekor satu petak, beli bibit berapa rupiah, kemudian beli pakannya sampai panen berapa sak, nilainya berapa. Nah, kemudian nilai jumlahnya berapa, ini kita sisihkan, untungnya itu bisa dinikmati, syukur-syukur. Kalau tidak bisa diminati, dikumpulkan. Nah, itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan membantu ekonomi rumah tangga, seperti itu. Jadi dengan demikian anggota-anggota sebanyak 9 itu bisa eksis, jadi bisa terus memelihara ikan, tentunya dengan pembinaan dinas. Kalau tidak dibina, kadang-kadang begini, kita budidaya pembesaran lele itu gampang-gampang sulit ya. Karena apa? Pemberian pakan itu aja kalau tidak diukur sejak awal, mulai dari bibit yang masih kecil, berapa pasokan pakan satu hari, berapa on, kan seperti itu. Kalau itu tidak diukur, misalkan guys pokoknya saya kasih makan berapapun kan dimakan, tapi berdampak seperti itu. Jadi kalau sudah berpengalaman permasalahan itu, walaupun timbul seperti saya itu, saya bisa mengatasi. Kalau orang pemula kadang-kadang tidak mau tanya ini, akhirnya mati semua, seperti itu. Jadi harus seperti itu. Di samping memanage keuangan yang baik, ya seperti tadi yang saya sampaikan, manajernya yang baik gimana? Kita sisihkan modal awal, untungnya yang bisa kita nikmati. Jadi usaha ini bisa berjalan terus-menerus ya, itu. Tanpa itu coba aja dari hasil penjualan seluruhnya kita belikan konsumtif, ya udah enggak jalan lagi. Nah, harapan kan tidak seperti itu. Masalah pasar tadi sudah diatasi, tidak mencari pedagang, tapi dijual salah satu anggota sebagai penjual harus melihat tempat strategisnya seperti di jalan besar. Nah, kemudian juga perlu modal. Nah, modalnya itu berapa? Itu kita contohnya mengambil satu anggota dengan kapasitas 2 kintal misalkan. 2 kintal kalau saat sekarang 19.000 katakanlah itu. Nah, itu sudah berapa juta? Ya itu modalnya seperti itu. Hanya itu dok. Nah, kemudian setelah kita jual kan dapat untung. Itu untungnya ya nggak sebesar kalau produksi sendiri. Makanya anggota nanti sebagai penjual juga dapat kolam. Nah, dari hasil kolam budidaya pembesaran dari yang anggota yang menjual tadi, kalau produksi ikannya itu milik penjualnya, itu 2 kali lipat dari membeli dari anggota. Misalkan dari anggota saya punya dapat untung 3.500 misalkan per kilo. Kalau ikan penjual itu sendiri panen, untungnya 7.500 per kilo. Nah, itu bedanya itu. Jadi sebagai penjual nanti ada keuntungan yang lebih pada saat ikan yang dipelihara sesuai dengan anggota itu panen. Kemudian bagi yang bertugas menjual, itu standar pembelian dari anggota, misalkan sudah panen, ya tentunya kita sesuaikan dengan harga pasar secara luas.
Jadi tidak menentukan sendiri. Jadi anggota budidaya pembesaran itu besar kecilnya tergantung dari harga pakan. Jadi kita tentukan pada saat ini harga kolam itu misalkan 19.000. Harga satu sak pakan sebesar 368 atau mungkin lebih. Nah, itu bisa kita hitung harga layak itu berapa per kilo dari harga kolam. Itu bisa, harus makin lama ya juga makin meningkat. Karena apa? Harga pakan juga meningkat. Jadi standarnya seperti itu. Nah, suatu contoh sekarang ini saya jual 21.500 di pasar. Coba itu lebih tinggi itu. Selisih mungkin 1.000, selisih mungkin 500. Nah, dengan harapan pembelinya banyak. Untung sedikit tapi pembelinya banyak, untung banyak tapi pembelinya sedikit, pilih mana? Nah, seperti itu. Permasalahan ada, tetap ada, dan saya bisa mengatasinya. Itu dalam hal itu. Misalkan nak cacar, itu saya bisa atasi. Nah, karena apa? Ikan itu penyakitnya itu banyak. Satu contoh, kalau saya itu dengan mata telanjang. Kenapa ikan itu nafsu makannya kurang? Kita tidak tahu kalau ditempeli jamur, kan tidak tahu. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita mau ini berarti kena jamur. Fisiknya normal-normal saja, kenapa nafsu makannya berkurang? Nah, itu. Kalau dalam hal penjualan selama ini saya kira itu tidak ada hambatan permasalahan. Dan misalnya kita beli 2 kental, itu kita masukkan ke kolam dengan air jernih, itu biasanya banyak yang diserang, banyak yang mati. Berarti kita belinya itu 10 kilo misalkan menjadi 9 kilo karena mortalitasnya tadi. Ikan itu kalau kecuali kalau satu kolam di air pun bening itu tidak masalah, mungkin hanya 1-2. Tapi kalau kolam yang lain dimasuki ikan dari kolam yang lain, itu biasanya ada yang bertengkar, kemudian ada yang meninggal. Jangan sampai ikan dari 2 kolam kita jadikan 1, harus disendirikan. Misalkan yang dijual, itu harus pemberian pakan 1 kali, 1 hari hanya 1 kali, tapi harus kenyang. Itu karena kalau paginya kita jual, kita serok, kan stres, jadi pakannya itu bisa dikeluarkan itu. Jadi harus kemudian peta-peta ini airnya jernih, dengan harapan apa? Dengan harapan rasa ikan itu berbeda. Dari kolam pembesaran seperti ini kita angkat, kita ambil, kita masak, dengan air yang jernih ini kita coba bandingkan rasanya pasti berbeda. Nah, itu permasalahan dan harus diatasi oleh sebagai kita penjual. Harapan saya ke depan atau sekarang sampai ke depan yaitu tadi, usaha saya seperti ini bisa dicontoh oleh orang di luar. Nah, orang di luar itu bisa membesarkan usahanya 2 kali lipat seperti saya itu. Seseorang itu kalau mau ke Melawi pasti ke Melamet. Nah, ke Melawi itu bagaimana? Ke Melawi itu menggerakkan tangan untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau di perikanan ya berarti menggeluti ini dengan menggerakkan dengan ke Melawi. Dengan ke Melawi itu akhirnya ke Melamet, bukan berarti ke Melamet itu untungnya sedikit. Juga bisa sebesar, dengan catatan kita ya tentunya produksinya ya besar, hasil jualnya besar, untungnya akan besar. Jadi yang saya artikan kemelamat itu dapat keuntungan seperti itu. Jadi kita gerakkan tangan, kita dapat keuntungan, besar kecilnya tergantung dari produksi ikan yang kita hasilkan. Harapan saya juga bisa memotivasi yang lain, orang di luar sana, kemudian bisa meniru saya, bisa sukses lebih besar lagi kalau bisa mengembangkan lebih besar daripada kegiatan saya. Seperti itu, harapan saya seperti itu. Saya Pak Haryono, terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi
usaha perikanan versi saya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.